Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kuadrat. Oke, jadi kita udah lama banget ya nggak bahas materi. Jadi saya sebenarnya udah agak mau pindah nih ke playlist lain, tapi kayak ada yang kurang gitu kalau nggak diselesaikan playlist dari reinforcement learning ini. Nah, jadi uh, di sini kita akan membahas lanjutan dari Markov Decision Process, yaitu value learning. Nah, di value learning sendiri itu sebenarnya dia ada dua hal ya, ini ada value function dan juga value iteration. Nah, value function itu ya sebenarnya adalah seberapa bagus ini ya, intuitively value function measures how good to be in the specific state. Jadi kalau teman-teman ingat di MDP kemarin materi kita kan ada state ya, ada yang tired, kemudian apa ya, energetic, healthier. Nah, intinya kayak gitu. Kemudian di sini juga misalkan ada sebuah labirin. Kemudian kan kadang-kala kalau film Benteng Takeshi gitu kan, dia ada orang yang harus melewati monster dan ya ada dinding-dindingnya juga ya. Jadi harus melewati rute yang benar sampai mencapai garis finish. Nah, itu kalau di film Benteng Takeshi kayak gitu. Nah, sebenarnya labirin apapun itu kayak gitu ya. Kita harus menemukan jalan keluar dari suatu start. Nah, intinya ada suatu state. State itu di mana keadaan. Uh, Misalkan dia ada di tengah labirin, di pinggir labirin, atau kalau di kasus kemarin MDP, berarti dia lagi capek atau dia sedang baikan atau sudah sangat energetik gitu sih. Nah, jadi seberapa bagus seseorang di posisi tersebut. Kalau kalian main catur kan juga ada ininya, posisi pion kalian sedang terancam atau enggak. Jadi ada di suatu bidak tertentu atau kotak tertentu atau state tertentu itu bagus atau enggak. Nah, kemudian value function ini tuh harus dimaksimais karena kita pengen kan berada pada posisi yang terbaik kayak gitu. Nah, ini rumusnya cukup intimidating, tapi nanti kita lihat contohnya aja biar teman-teman paham. Kalau matematiknya saya jelaskan mungkin akan cukup rumit nanti. Nah, itu value function itu di bawah ini ya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan reward dari suatu uh, apa namanya ya, episode lah. Intinya ketika kita punya reinforcement learning, kita kan pengen si agent itu bisa mencapai garis finish gitu kan. Sehingga dia mengumpulkan reward sebanyak mungkin. Tapi kalau rewardnya minus atau dia itu kayak punishment, penalti, maka kita pengen penalti tersebut serendah mungkin. Nah, tentu kita butuh namanya iterasi. Karena nanti kan akan apa ya? Nanti kalau kita lihat suatu state itu akan punya nilai atau value atau ya biasanya V bintang atau biasanya disimbolkan juga bisa pakai Q. Nah, jadi nanti kita lihat aja maksudnya gimana. Jadi kita berusaha melakukan iterasi terus-menerus agar suatu value-nya, V bintangnya atau Q-nya itu udah konvergen. Nah, jadi tadi ada rumus ya, value function, kemudian kita iterasi menjadikan namanya istilahnya menjadi value iteration. Jadi kita start arbitrary initial value. Jadi nanti kalau kita punya labirin misalkan kita kan nggak tahu ya pada state atau posisi tertentu itu dia bagus atau enggak. Nah, makanya kita kasih nilainya itu acak, random atau bisa bisa kita kasih nol turut semuanya. Kecuali di garis akhir ya, itu ada misalkan reward terbesar gitu. Nah, kemudian at the I iteration, jadi iterasi ke I, epoch ke I, nah nanti kita bisa compute nilai fungsinya tadi. Tadi kan masih nol semua kan, di semua tempat, di semua labirin, meskipun itu jalan buntu nilainya nol, meskipun itu jalan yang benar itu nilainya nol. Jadi nanti kita akan update. Harusnya jalan yang benar itu value-nya tinggi, yang jalan buntu itu nilainya kecil. Nah, update-nya gimana? Pakai rumus ini. Jadi value pada iterasi selanjutnya pada state atau pada posisi tersebut itu sama dengan reward pada state tersebut. Jadi kalau dia masuk ke state tersebut itu dapat reward berapa. Nah, kemudian ditambah maksimal reward selanjutnya. Jadi kalau di video pertama di series reinforcement learning juga kita sudah bahas ya bahwa reinforcement learning itu nggak cuma mencaplok atau mengambil immediate reward yang pada next step aja, tapi juga step selanjutnya kayak gitu. Kemudian apa ya, iterasi ini akan diberhentikan ketika tidak ada perubahan lagi atau udah konvergen atau nilai selisih dari iterasi I plus satu dengan I-nya itu udah hampir mirip lah kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh biar teman-teman kebayang daripada nanti ngawang gitu ya, lihat pakai rumus-rumus saja atau konsep aja, bingung. Nanti kita langsung contoh aja nih. Jadi example, kalau kita di labirin setiap langkah nambah satu langkah itu kan kita nambah capek.
Nah, makanya kita kasih rewardnya itu negatif di sini, alias punishment atau penalti. Nah, reward tersebut itu, sebentar saya cek, barangkali nggak ke record. Oh, udah ke record ya. Barangkali reward itu ditentukan oleh kita atau sebenarnya oleh si environment. Contohnya di sini ya, min 0,04. Min 0,04 ini bisa beda-beda ya, tergantung kalian aja sih pengennya berapa. Tapi contohnya di kasus ini min 0,04. Nah, kemudian kalau misalkan probability to go to correct direction-nya itu, nah, kalau di MDP kemarin kan ada probabilitas ya. Misalkan kita lagi di state tired, kemudian kita kerja, bisa jadi kita tired lagi. Atau misalkan kita lagi tired nih, capek, kemudian kita tidur. Ada probabilitas kita bugar ya, atau ada juga probabilitas kita tetap capek karena tidur kita nggak pulas. Nah, sama. Jadi ketika kita di suatu labirin, kita yakin nih untuk jalan ke depan itu 80%, ke kanan itu 10%, ke kiri itu 10%. Jadi ada tiga ini pilihan. Kan kita di posisi ini ada ke depan, ke kanan, atau ke samping. Nah, kayak gitu. Nggak ada ke belakang ya kalau di bagian value iteration ini. Nah, ini contohnya. Misalkan kita ini state ya, state satu satu ini state satu dua, ini ya satu dua. Jadi ini state satu dua, ini state satu tiga, state satu empat, ini state dua satu, state dua dua, dan seterusnya. Nol itu berarti kita initial value-nya aja, arbitrary. Kalian mau nggak nol juga nggak apa-apa, mau 5, 0,7 atau apapun bebas. Nah, ini biar contoh gampang aja. Nah, ini X ini sebenarnya contohnya adalah dinding. Jadi ketika kalian di labirin, kemudian kan kalian bisa nabrak dinding ya, ada pembatas lah. Jadi ketika kalian ada di sini, di state 11, kemudian ke state 12, sorry 21, kemudian kalian mau ke kanan, itu nggak bisa karena dia dinding. Nah, ini adalah ada dua jalan keluar. Misalkan di Benteng Takeshi ini adalah air ya. Nah, jadi kalau kalian ke sini kecemplung, jadi -1. Kalau kalian ke sini, ini jalan tanah, jadi dia sukses keluar dari labirin. Nah, kayak gitu. Jadi kan kita pengennya kalau kita start dari sini, kita jalan ke bawah, lalu ke kanan. Atau dari sini, ke sini, ke sini. Atau bisa juga ya sebenarnya, ke sini dulu, lalu balik lagi, ke sini, bebas. Yang penting menghindari -1 ini. Tapi kita juga jangan lama-lama jalan-jalan keliling-keliling ya. Nanti habis reward kita karena reward kita itu main 0,04 sekali step itu udah membutuhkan cost. Jadi kita seefisien mungkin harusnya kayak gitu. Nah, cara menghitung ininya gitu gimana? Ngitungnya ya coba dulu kalau kalian mau coba ya. Rumusnya pakai ini kok. Yang ini nomor 2 ini. Nah, kalian bisa pause dulu, coba dulu. Nanti silakan diisi semua tanda tanya ini. Kayak gitu. Jadi intinya adalah kita berusaha agar nilai-nilai ini satu satu kemudian state 21, state 31, state 32, state 33 itu nilainya besar kan? Karena biar si robot itu lewat jalan ini. Sedangkan state-state yang ini harusnya nilainya kecil kayak gitu. Nah, coba kalian hitung dulu deh kalau ini nilainya berapa. Ini kan baru iterasi satu, ini V1 itu iterasi satu. Ini V0 iterasi ke 0 gitu. Coba dihitung V1 untuk S11 artinya pada iterasi pertama, state 11 ini nilainya berapa? Seberapa bagus kita berada di state 11. Ini seberapa bagus kita berada di state 12 pada iterasi ke satu gitu. Oke, saya hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di sini answernya udah saya kasih cheat sheet. Ini rumusnya saya taruh atas dan ini ada contoh Q-tabel sebelumnya ya pada iterasi ke 0 sebagai cheat juga, hint juga ya di sini biar kita nggak bolak-balik menjelaskannya. Nah, jadi untuk V1 pada S11 itu kan tadi reward nih ya, rewardnya min 0,04 ditambah 1. Nah, gamma itu antara 0 sampai 1. Ini juga kayak hiperparameter tuning. Jadi dia dicoba-coba yang optimal berapa. Ini biar gampang ngitungnya, karena ini manual, ini kita kasih 1. Kemudian dikalikan dengan maksimum. Nah, maksimum dari apa? Dari keempat state. Contohnya gini, kalau kita posisi di S11 ini ya, nah kalau kita ke kanan, nah ini berarti kan uh, correct direction itu 0,8 tadi kan. Kalau teman-teman ingat sebelumnya, 80% kita jalannya benar ke kanan. Maksudnya kalau kita posisinya menghadap ke kanan berarti kan ini 0,8 kali 0 karena ini nilainya 0. Kemudian kalau ke sini berarti juga 0 ya, ini yang merah. Kemudian peluang ke kiri berapa?
Kalau kita hadapnya ke sana ya, jadi ini ke kanan, ini ke kiri karena kita hadapnya ke sana. Ini lurusnya kayak gitu. Jadi 0,8 kali 0 ditambah 0,1 kali 0 ditambah 0,1 kali. Nah, ini benteng nih, apa namanya? Tembok ya. Jadi nggak bisa. Jadi karena ini tembok, jadi dia mantul. Jadi 0,1 kali 0 lagi. 0 itu ya dari ini. 0,1 itu harusnya ke kiri, tapi dia tembok jadi mantul. Kayak gitu. Jadi 0,8 kali 0 tambah 0,1 kali 0 tambah 0,1 kali 0 hasilnya 0. Kemudian misalkan yang biru. Yang biru itu tadi kan ke kanan. Kemudian kita ke atas misalkan ya. Berarti 0,8 kalau ke atas bentur dinding balik lagi 0,8 kali 0, ke kanan 0,1 kali 0, ke kiri bentur dinding berarti ke dirinya sendiri 0,1 kali 0 juga. Kayak gitu terus ya. Ini berarti ke kiri. Coba ini bentur dinding 0,8 kali 0, ini bentur dinding lagi 0,1 kali 0, ke bawah ini juga 0, 0,1 kali 0. Semuanya 0 karena ini iterasi pertama dan kita inisial value-nya 0. Jadi min 0,04 tambah 1 kali maksimalnya nggak ada ya karena dia 0 semua. Jadi ya udah maksimalnya tetap 0. Jadi nilai value pada iterasi ke 0, iterasi ke 1 itu adalah 0, min 0,04. Nanti kalian juga bisa hitung yang untuk V12, V13, V21 dan seterusnya. Ini saya hitungkan yang kasusnya di sini ya, langsung yang pojok dan pojok lah. Ini V33. Nah, ini ada rewardnya min 0,04 sama dikali maksimum. Nah, ini kebetulan ada beda nih. Ini kan kalau kita posisinya di sini, kalau kita ke kanan 0,8 ya, karena kita kita hadapnya ke kanan nih posisinya. Ini kanan merah itu, biru itu ke atas, ini ke kiri, ini ke bawah. Nah, yang merah ini kan 0, kita hadapnya ke kanan tadi ya. Ini hadapnya ke kanan. Kalau 0,8 kali 1, 0,8. Kalau ke kanannya, kalau hadapnya ke sana, kalau ke kanannya ke sini berarti mantul dinding 0,1 kali 0. Kalau ke kirinya itu juga 0, jadi 0,1 kali 0. Jadi ini adalah 0,8 kali 1. Nah, nilainya si merah atau kalau kita menghadap ke kanan adalah 0,8 ya. Jadi kalau kita melangkah ke kanan nilainya 0,8. Yang biru kita coba ke atas. 0,8 kali 0. Ya 0 ya. Kemudian 0,1 kali ke kanannya 1. Berarti 0,1 kali 1, 0,1. Ke kirinya 0,1 kali 0, 0. Jadi nilainya yang biru 0,1. Nah seterusnya ya. Yang ke kiri dihitung, ke bawah kehitung. Kayak gitu. Nah tapi karena jelas paling besar itu yang merah ini ya. Yang kalau kita melangkah ke kanan, jadi 0,8 kali 1 itu 0,8. Nah jadi min 0,04 tambah 1 kali 0,8 itu 0,76. Mungkin teman-teman masih bingung, bisa dipelankan lagi dan coba coret-coret. Karena we don't know if we don't try kan. Ya udah coba-coba dulu aja. Jadi intinya adalah kita harus mencoba ke empat arah. Jadi misalkan ini ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Kemudian ketika misalkan kita ke kanan, ya berarti kita menghadap ke kanan. Jadi ini sebagai depan, lalu sisi kanannya, lalu sisi kirinya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke atas ya. Ini sebagai arah depannya, misalkan berarti ke arah depannya, ke arah kanannya, ke arah kirinya gitu. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu, setelah didapatkan 0,76, ini min 0,04, hitung juga yang lainnya, biar semuanya terisi. Nah, ini note aja. Nah, jadi setelah diisi, kalau teman-teman ngitung, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini bukan final, harusnya ini V1, belum saya ganti lupa. Jadi pada iterasi pertama nilainya itu kayak gini. Nah, nanti di iterasi kedua, iterasi ketiga, mungkin sampai iterasi ke 100, nanti kalian hitung, jangan pakai manual ya, bisa pakai komputer aja. Nah, nanti harusnya nilai yang positif itu ada di sini. Ini. Karena biar dia bisa jalannya lewat sini, kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Ya, ke policy iteration, maybe. Semoga bisa bermanfaat. Kalau belum paham, memang ini sangat sulit ya. Kalau teman-teman cepat belajarnya dipercepat itu agak sulit, jadi harus dipahami pelan-pelan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.